Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, apa yang menjadi dasar dari berita baik? Apa yang menjadi dasar dari kabar baik itu adalah kabar baik yang diuntukkan kepada orang-orang yang berada dalam keadaan buruk. Karena kabar baik itu mau memperbaiki hal-hal yang buruk. Itulah sebabnya Yesus datang menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan dari orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, membuat orang yang buta menjadi melihat. Tetapi satu berita utama yang mungkin orang tidak buta, orang tidak mengalami penderitaan fisik juga. Di sini disebut yang letih lesu dan berbeban berat. Inti daripada kepada siapa berita Injil itu dipraktekkan, disampaikan, diwujudkan, difaktualisasikan adalah kepada mereka yang sedang menderita letih lesu dan berbeban berat. Mungkin ketika orang pergi ke gereja masing-masing adalah karena mereka sedang dalam keadaan baik-baik saja, di mana mereka sehat, di mana mereka punya uang untuk transportasi, bahkan mungkin memiliki kendaraan sendiri. Tetapi adakah kita berpikir bahwa selain orang-orang yang datang ke gereja itu, selain orang-orang yang telah sangat diberkati itu, selain pendeta-pendeta yang sudah diberkati Tuhan itu, adakah kita berpikir bahwa ada orang sedang membutuhkan uluran tangan dari berita baik itu, dari Injil itu, dari institusi yang menyebut dirinya membawa Injil keselamatan? Adakah kita sedang memikirkan pada hari Minggu itu orang sedang sakit dan tidak bisa bergereja, orang sedang tidak bisa ke gereja oleh karena tidak punya uang, orang sedang tidak bisa ke gereja karena tidak punya kendaraan sendiri, dan mungkin orang sedang tidak bisa ke gereja oleh karena sedang mencari makan. Sebab kalau mereka tidak mencari makan hari Minggu itu, mereka tidak bisa makan hari Senin. Saudara-saudara, berita inti dari berita Alkitab adalah prioritas tentang bagaimana orang yang membutuhkan itu diberi kebutuhannya. Memang ada ayat yang mengatakan kepada mereka yang sudah mempunyai, mereka juga akan ditambahkan. Akan tetapi firman Tuhan berkata bahwa yang kukehendaki adalah belas kasihan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika engkau membebaskan tawanan, membebaskan yang terpenjara, memelihara orang-orang yatim. Maksudnya di sana supaya sasaran utama daripada Injil itu kita melihatnya bukan seperti kebanyakan tradisi di dunia, tradisi yang datang dari kedagingan, di mana disebut-sebut bahwa kebanyakan orang harus berbuat baik sambil mengharapkannya. Maka apakah yang diharapkan orang kaya dari orang miskin? Apakah yang bisa diharapkan oleh orang-orang terkemuka dari orang-orang yang tidak terpandang itu? Saudara-saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus menjelaskan fakta aktual dari kekristenan itu. Dikatakan, tidak banyak dari antara kamu orang-orang yang terpandang. Berarti sedikit saja orang-orang yang terpandang. Tetapi mungkin kita lebih banyak bergerak membawa Injil ini, seolah-olah Injil ini menjadi pengemis terhadap orang-orang terpandang itu, terhadap orang-orang yang kaya itu,
terhadap orang-orang yang pintar secara intelektual, terhadap orang-orang yang berpendidikan secara akademis. Padahal Injil itu diuntukkan lebih kepada orang-orang yang ada pada posisi yang rendah. Injil itu adalah satu kekuatan yang datang kepada satu keadaan yang lemah, di mana Injil harus memberikan kekuatan. Tetapi mungkin terkesan di dalam banyak pengalaman bahwa Injil itu adalah sebuah kedudukan yang sangat membutuhkan. Pemberitaan Injil adalah sesuatu yang dibutuhkan. Dia bukanlah satu pihak yang membutuhkan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab jelas dikatakan betapa pentingnya kita memahami bahwa Injil itu, bahwa gereja, bahwa orang-orang percaya harus terposisi seperti bangunan yang dibangun di atas bukit. Seperti bangunan, seperti rumah yang dibangun di atas bukit. Dia dipandang pada posisi yang tinggi. Lalu bagaimana gereja membuktikan dirinya benar? Bagaimana gereja membuktikan dirinya diberkati? Bagaimana gereja membuktikan dirinya ada pada posisi Kristus itu? Karena gereja bukan berbicara soal kekuatan dan kegagah perkasaan, kata firman Tuhan. Gereja berbicara soal bagaimana benar. Gereja bagaimana berbicara pada kehendak daripada Kristus. Ternyata Kristus tidak menuntut bangunan gereja yang besar itu. Kristus tidak menuntut bahwa saudara harus bisa bersaing dengan dunia ini. Kristus tidak menuntut bahwa kita harus secerdas orang-orang yang memiliki kecerdasan dengan IQ 115 orang Singapura, atau minimal IQ 105 seperti orang Vietnam. Saudara-saudara, kita hanya membutuhkan bagaimana kita terposisi bersama Kristus, menjadi pelayan yang membawa Injil ini kepada mereka yang merasa letih dan lesu dan berbeban berat. Sekarang mungkin ada orang yang sakit di rumah pada saat hari Minggu ini. Sekarang mungkin ada orang yang sedang terpenjara. Siapa yang membawa berita baik ini kepada mereka? Mungkin. Atau kita mungkin hanya siap memberitakan Injil ini kepada mereka yang sedang sehat walafiat, di mana mereka sedang membawa amplop, di mana mereka sedang membawa persembahan, namanya ke rumah Tuhan yang kita maksudkan sebagai institusi gereja. Saya tidak berkata bahwa semua yang ada bersifat institusi merupakan satu kesalahan, tetapi yang saya maksudkan adalah adakah kita satu roh dan satu kesadaran dengan apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Inilah tuntutan kepada kita, saudara-saudara, penguasa-penguasa gereja, eporus-eporus, dan semua pejabat-pejabat institusi keagamaan. Apa yang kita bawa dan kemana kita bawa, inilah yang harus menjadi tugas kita masing-masing, pekerjaan rumah kita masing-masing, pekerjaan pikiran dan kesadaran nalar kita yang terdalam di akhir zaman ini. Karena waktunya akan tiba, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Marilah para pembawa Injil, mari kita membawa Injil di dalam kebenarannya dan di dalam kepatutannya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.